Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran, definisi metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa pada sampai penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat dipahami peserta didik baik secara nyata maupun tiruan. Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. A. Perencanaan, yang mana perencanaan ini merumuskan tujuan yang jelas baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh oleh setelah metode demonstrasi berakhir. Menetapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Bagian B. Pelaksanaan, yaitu dalam pelaksanaan ada beberapa poin. Yang pertama, memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya. 2. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. 3. Mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar demonstrasi mencapai sasaran. 4. Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik. 5. Memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya dalam bentuk mengajukan pertanyaan. 6. Menghindari ketegangan. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu menciptakan suasana yang harmonis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode demonstrasi, yaitu yang pertama, perhatian siswa lebih terpusat pada pelajaran yang sedang diberikan. Yang kedua, kesalahan yang terjadi bila di pelajaran ini diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh konkret. Yang ketiga, kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama. Yang keempat, siswa dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya. Yang kelima, menghindari verbalisme. Yang keenam, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketujuh, proses pengajaran lebih menarik. Yang kedelapan, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Selanjutnya, kelemahan. Adapun kelemahan dalam metode demonstrasi yaitu yang pertama, 1. Alat yang terlalu kecil atau penempatan yang kurang tepat menyebabkan demonstrasi tidak dapat dilihat oleh siswa. Yang kedua, guru harus menjalankan kelangsungan demonstrasi dengan bahasa klen, suara yang dapat ditangkap oleh siswa. Yang ketiga, bila waktu sempit, demonstrasi akan berjalan terputus-putus atau dijalankan tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak memuaskan. Yang keempat, bila siswa tidak diikut sertakan dalam proses demonstrasi akan kurang dipahamin. Yang kelima, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang keenam, membutuhkan fasilitas yang memadai atau barang alat yang akan didemonstrasikan. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan strategi pembelajaran demonstrasi. Strategi pembelajaran demonstrasi dapat dipergunakan untuk memenuhi dua fungsi. Pertama, dapat dipergunakan untuk memenuhi ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Bagi anak, melihat bagaimana sesuatu peristiwa berlangsung lebih menarik dan lebih merangsang perhatian siswa, serta lebih menantang daripada hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, yang kedua,
strategi pembelajaran demonstrasi dapat membantu siswa untuk meningkatkan daya pikir anak dalam kemampuan mengenal dan mengingat. Strategi pembelajaran demonstrasi dapat digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana cara membuat, terdiri dari apa saja, bagaimana proses kerjanya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Manfaat dan keuntungan yang didapat dalam menggunakan demonstrasi yakni perhatian siswa dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh pengajar, sehingga siswa dapat menangkap hal-hal yang penting. Perhatian siswa lebih mudah dipusatkan kepada proses belajar dan tidak tertuju pada orang lain. Demonstrasi dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan yang hanya membaca atau mendengarkan keterangan guru, sebab siswa memperoleh persepsi yang jelas dari hasil pengamatannya. Siswa turut aktif melakukan demonstrasi, maka siswa akan memperoleh pengalaman praktik untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan. Siswa akan mudah menjawab pertanyaan pada waktu mengamati proses demonstrasi. Nah, adapun karakteristik ataupun ciri-ciri strategi pembelajaran demonstrasi, yakni mempertunjukkan objek, ada proses peniruan, ada alat bantu yang digunakan, memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa aktif, dan dapat seorang guru atau siswa yang melakukannya. Karakteristik strategi pembelajaran demonstrasi yang pertama adalah mempertunjukkan objek. Maksudnya, seorang guru di dalam proses pembelajaran dapat mempertunjukkan objek secara langsung kepada siswa, sehingga siswa dapat belajar secara langsung materi yang sedang dibahas. Yang kedua, ada proses peniruan, maksudnya dengan menggunakan strategi pembelajaran demonstrasi, guru dapat menjelaskan materi sekalian dengan memperagakan proses sesuatu dengan ditirukan oleh semua siswa. Yang ketiga, alat bantu yang digunakan, maksudnya dengan menggunakan alat bantu yang digunakan akan mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Yang keempat, tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa aktif. Maksudnya, dengan menggunakan strategi pembelajaran demonstrasi, maka tempat yang digunakan juga harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Karena pemilihan tempat yang sesuai juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif. Dengan pembelajaran yang aktif, maka siswa juga aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat dilakukan oleh seorang guru atau siswa. Maksudnya, pada penggunaan strategi pembelajaran demonstrasi ini dapat dilakukan oleh guru bersama dengan siswa.